Kesempatan pagi kali ini kita semua mendapatkan limpahan dan curahan rahmat ampunan serta ridha dari Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati dan juga kejembaran di dalam dada kita serta keringanan kaki dan juga kekuatan dalam niat kita untuk bisa melangkahkan kaki kita keluar dari rumah ke tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita dengan berjamaah. Di mana sholat subuh ini merupakan sholat yang paling berat untuk dilaksanakan bagi orang-orang yang kurang kuat keimanannya kepada Allah, bil khusus orang munafik. Inna asqalas salah indal munafiqina al-isya'us subuh, al-fajr, yani seberat-beratnya sholat untuk orang munafik itu sholat isya sama sholat fajar, sholat subuh. Biasanya kalau sholat maghrib mah rame, Pak. Ya, maghrib rame. Mulai isya aja udah mulai deh tuh. Udah sepi. Subuh, masya Allah di sini masih 2 saf, 3 saf. Tempat lain cuman imam sama makmum 2-2. Masya Allah. Emang berat itu sholat. Makanya itu salat yang penuh dengan keutamaan, khususnya salat subuh, karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, Inna salatal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar atau salat subuh ini adalah salat yang disaksikan oleh 2 malaikat. Malaikat siang sama malaikat malam. Jadi Allah itu memberikan kepada kita malaikat penjaga setiap saat, setiap waktu. Cuman ada 2 shift, Pak. Jadi bukan karyawan pabrik doang yang main shift-shiftan. Malaikat juga main shift-shiftan. Ada shift pagi, ada shift malam. Ada malaikatul nahar, ada malaikatul lail. Nah, gantian shiftnya itu di waktu subuh sama di waktu asar. Maka 2 sholat ini kata ulama adalah paling afdolnya sholat di antara sholat yang 5 waktu. Wa hafidhu ala salawati wa salatil wusta, ya, wa salatil wusta. Dan jagalah oleh kalian sholat-sholat kalian, terutama sholat wusta. Bagi ulama sholat wusta ini adalah sholat asar. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Juga sholat fajar. Sebenarnya sholat fajar itu adalah sholat yang disaksikan oleh kedua malaikat. Jadi gantian sip-sipnya itu di waktu asar sama waktu subuh. Jadi kalau misalnya sudah kita sholat asar atau sholat subuh, malaikat malam nih ini naik nih. Habis sholat subuh dia naik. Faqila lahu, kemudian ditanyakan oleh Allah kepadanya, "Mada kaifa tarakta 'abdi?" Kau meninggalkan hambaku dalam keadaan apa? Katanya. Wallahu a'lamu bima fa'ala 'abdi. Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh hambanya, tapi Allah ingin menegaskan, "Mada kaifa tarakta 'abdi?" Bagaimana keadaan hambaku saat kau tinggalkan tadi? Ada yang bilang, "Naum ya Rasulullah." Hufin naum. Tidur ya. Si molor. Ada yang masih banting kartu ya Allah. Ada yang masih di pos ronda ya Allah. Ada yang di pasar ya Allah. Ada yang di ini. Ada yang bilang, saya tinggalkan dia dalam keadaan sedang sholat berjamaah di masjid atau di musala. Cakep gitu. Ya, makanya sholat subuh ini luar biasa, ya. Alhamdulillah kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan niat untuk bisa hadir sholat subuh. Bahkan
Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam hadis, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia mendapat pahala orang yang salat setengah malam. Orang yang salat isya berjamaah, dia mendapat pahala seakan-akan orang yang salat setengah malam. Wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama qama tulal lail. Dan siapa yang sholat isya jamaah kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, besoknya dia sholat subuh berjamaah, walaupun habis sholat isya dia pulang tidur segala macam, terus sholat pas subuh dia balik lagi ke masjid sholat jamaah, maka dia mendapat pahala seperti orang yang beribadah di sepanjang malam. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, wa man shalla as-subha fi jama'atin. Siapa yang salat subuh dengan berjamaah, thumma yaq'udu yadhkurullaha. Kemudian setelah salat subuh dia enggak pulang, tapi tetap di masjid, di mushola ya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'a syams, sampai syuruk, sampai terbit matahari. Fasalla raka'ataini, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat. Maka ulama katakan ini sholat syuruk namanya. Sholat subuh enggak pulang, berzikir kepada Allah, dan zikir kepada Allah itu macam-macam caranya. Di antaranya hadir majelis ta'lim ini adalah merupakan bentuk zikir kepada Allah. Mudzakarah, saling mengingatkan. Sampai terbitnya matahari, sampai syuruk. Tsumma shalla raka'atain, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat. Falahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan berumrah sempurna 3 kali. Jadi orang yang belum haji, belum umrah, kalau mau dapat pahala haji umrah, rajin-rajin hadir salat subuh, kemudian duduk ya di masjid, di mushola, berzikir sampai terbit matahari, syuruk, baru pulang. Nah itu pahalanya seperti itu, Pak. Cuman roman-romannya maka gak ada. Langka. Waalaikumsalam, pulang. Ya. Molor lagi, masih terusin lah, nanggung. Iya. Makanya tidak ada yang menahan kita untuk pulang ke rumah kita setelah sholat subuh, kecuali memang hal-hal seperti ini, ta'lim ya. Maka ta'lim ini membuat kita tertahan di sini dalam upaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pulang dari sini dapat pahala haji umrah secara sempurna. Nah, ini keutamaan-keutamaan yang didapat oleh kita. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang pada beberapa waktu lalu kita sudah sampai kepada bab taubah. Bab yang berkaitan dengan taubah. Jadi di dalam Riyadhus Shalihin ini disebutkan hadis-hadis, ayat-ayat yang terkait dengan masalah taubah. Pada hadis sebelumnya disebutkan hadis yang panjang itu hadis terkait dengan para sahabat Nabi yang yukhalif ghazwat Tabuk, sahabat-sahabat Nabi yang mereka ini tidak ikut perang Tabuk. Ya. Yang tidak ikut perang Tabuk ini ada 3 golongan. Pertama, orang-orang yang memang mereka ini orang-orang munafik. Emang dasarnya hatinya buluk, emang dasar hatinya busuk. Mereka nggak ngikut, ya, emang munafik mereka. Islamnya cuma di mulut doang, di hati mah jengkel sama Islam. Banyak yang begitu, Pak. Zaman sekarang apalagi? Namanya Islam, KTP-nya Islam, tapi menghujat Islam mulu. Islam dijelek-jelekin mulu. Ulama-ulama Islam
itu juga dicaci, dimaki, dihina-hina mulu. Ini orang munafik. Mulutnya Islam, tampilannya Islam, tapi hatinya musuhin Islam. Munafik yang begini yang Allah katakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafik yang begini nih yang di keraknya jahanam, yang model begini nih. Yang di keraknya jahanam munafik begini. Wal iyad billah. Yang kedua yang takhallaf an ghazwat Tabuk. Kalau kita munafik enggak Pak kita, Pak? Hah? Enggak, insyaallah enggak ya. Enggak, mudah-mudahan enggak. Tapi roman-romannya tanda-tanda munafik ada sama kita semua. Kan Nabi bilang begitu. Ayatul munafik thalathah, tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzdzab. Kalau ngomong ngibul mulu. Kira-kira kalau ngomong kita suka ngibul enggak, Pak? Apalagi mau bini kita, bisa dikibulin mulu bini kita. Bang pengen beli anu, gak ada duit, padahal duit banyak nih kan. Idza haddatsa kadzdzab. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji sering meleset. Sering enggak kalau kita janji meleset? Oh, ntar gue datang, siap. Gue ntar datang jam 2, siap. Datang jam 4. Kalau datang kadang-kadang kagak. Janji lu palsu kan gitu kan. Ntar gampang gue bayar utang gue, ntar minggu depan mana? Ternyata minggu depan 5 tahun yang akan datang. Allah. Wa idza tumina khana, dan kalau dikasih amanat khianat. Amanat itu bukan selalu harus jadi seorang pemimpin. Kita kepala keluarga juga amanah. Ya. Anak-anak kita amanah, mata kita amanah, kuping kita amanah, mulut kita amanah, tangan kita amanah, kaki kita amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan berkhianat terhadap amanat yang diberikan kepada kalian oleh Allah. Sementara kalian tahu bahwa itu adalah amanat, anak kita amanah, keluarga kita amanah. Orang-orang yang melalaikan amanah fahuwa munafik. Jadi sebetulnya tanda-tanda munafik mah ada sama kita nih. Iya. Dikit dah, kagak sampai dikerak, mudah-mudahan ya. Jangan sampai dah dikerak, jangan. Iya. Ya, ketawel-tawel dikit mah. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua ya. Insyaallah. Itu yang pertama tuh. Emang kalau orang munafik mah begitu, Pak. Orang munafik kagak doyan dia cuman KTP doang, Islam. Ngaji enggak doyan, ini enggak doyan, anu enggak doyan, kagak doyan. Tapi jangan terus kalau ada orang enggak doyan ngaji ujug-ujug kita bilang, "Wah, munafik nih orang." Barangan. Ya. Iya. Enggak juga. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman Nabi Muhammad SAW itu orang Islam itu kan sudah tersebar agama Islam kemana-mana. Ya. Dari Mekah sampai Madinah, dan dari Mekah sampai Madinah di sekitaran Madinah juga itu banyak kampung-kampung. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada penduduk kampung untuk bikin masjid di setiap kampung, agar tidak memberatkan orang kampung untuk datang ke Masjid Nabawi, Masjid Jami, Masjid Akbar ya. Masjid agungnya itu Masjid Nabawi. Jumatan ke Masjid Nabawi. Tapi di masing-masing itu dibikinkan, suruh bikin masjid. Inna Rasulullah SAW ya'muru an yabna masjidan fi kulli duwarin, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi memerintahkan untuk membangun masjid di setiap perkampungan. Maka di setiap kampung itu yang diperintahkan untuk jadi imam sholat itu yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ada di satu kampung imamnya itu Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal, Pak, kalau sholat bacaannya panjang. Tadi Ustaz Amir panjang, Pak ya? Panjang beliau. Makanya udah ngerutu. Sambil nunggu. Ayo. Modelan padahal Pak itu pendek banget bacaannya.
Mu'adz bin Jabal kalau ngimamin yang dibaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Alif Lam Mim sampai terakhir 286 ayat. Akhirnya ada orang yang karena saking panjangnya bacaannya ya takhallaf anhu. Dia mufaraqah. Dia misah, dia sholat duluan terus pulang. Hal ini diberitakan kepada Mu'adz bin, tadi ada tuh makmum yang misah, dia sholat duluan pulang duluan. Kata munafik itu. Dia bilang munafik. Begitu ketemu besokannya, lu munafik lu ya. Kenapa emang? Lu sholat pakai misah-misah, nggak mau sholat lama-lama, lu dimari. Saya nggak terima kalau saya dikatakan munafik. Wallahi saya tidak munafik dan saya mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada apapun. Saya adukan ini kepada Rasulullah. Dia ngadu, ya Rasulullah saya dikata munafik. Kenapa? Karena saya pulang dulu. Kenapa kau pulang duluan? Karena Mu'adz bin Jabal kalau salat bacanya Al-Baqarah. Saya kan punya kerjaan, punya ini, punya itu. Dipanggil Mu'adz bin Jabal sama Rasulullah. Afattanun anta ya Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz? Kata Nabi SAW, kau mau jadi pembawa fitnah ya Mu'adz? Kau mau jadi pembawa fitnah? Jangan kau jadikan sholat itu jadi kambing hitam. Karena kepanjangan baca, akhirnya orang jadi kagak mau sholat ke masjid. Jangan kau jadikan masjid itu kambing hitam. Jangan kau jadikan amal kebajikan itu kambing hitam. Kadang-kadang kita suka jadikan amal-amal kebajikan itu jadi kambing hitam. Ya, gitu wah gara-gara sholat tadi kelamaan di masjid, gara-gara pengajiannya lama banget tadi, akhirnya nih gara-gara ini, akhirnya dijadiin kambing hitam kan gitu Pak. Nah, cuman kalau kita di sini Pak, imam-imam kita Pak, sepanjang-panjangnya bacaan paling panjang apa sih? Kagak sampai Al-Baqarah satu surat, kagak. Kadang-kadang satu surat panjang jadi potong-potong ya, dimutilasi dan surat. Potong-potong, tapi kita tetap aja nganggapnya panjangan ya, karena emang kita kagak biasa. Yang kita biasa bacanya kuliah kulhu. Panjangan udah. Inna a'tainaka al-kautsar. Makanya jangan sembarangan kita bilang orang munafik lah, insyaallah. Kemudian yang kedua, orang yang takhallaf an ghazwat Tabuk adalah orang yang memang betul-betul punya uzur. Dia sakit, ya, buta, pincang, atau memang tidak punya bekal buat berangkat perang, nggak punya kuda, nggak punya persenjataan. Mereka nangis saja, kepengen ngikut tapi nggak bisa ngikut. Hada ma'fun anhum, mereka dimaafkan oleh Allah. Nah yang ketiga, orang ini munafik bukan, orang yang punya penyakit bukan, orang yang punya bekal juga bukan, yang nggak punya bekal juga. Ini orang ini muslim, mukmin, punya bekal, mampu untuk berperang, tapi dia tidak berangkat perang. Ada 3 orang, ya, di antaranya adalah Ka'ab bin Malik. Nah ini dihukum sama Nabi Muhammad SAW dengan tidak diajak ngomong, kagak ditegur selama 50 hari. Terus kagak boleh dia itu nyampur sama bininya hukumannya. Kalaupun ikut sholat ke masjid, tapi kalau dia uluk salam, bahkan uluk salam pun tidak boleh dijawab. Nggak boleh jual beli sama mereka. Kesiksa Pak, kita kagak dipelengosin sama tetangga kita 3 hari aja bagaimana Pak? Dipelengosin sama tetangga kita negor, dipelengosin. Ayo. Ini 50 hari, hampir 2 bulan diajak ngomong, semua sama Nabi diperintahkan jangan ajak ngomong dia. Dunia udah kayak apa tahu Pak, sempit. Namun akhirnya Allah kemudian karena mereka bersungguh-sungguh nangis terus mereka bertiga ini. Karena gara-gara mereka nggak ikut perang. Nah, kita alhamdulillah sekarang ini belum ada nih perintah perang. Yang ada cuma perintah ngaji sekarang. Perintah ngaji, kagak main bunuh-bunuhan, kagak perlu keluar tenaga gede, kagak perlu keluar modal gede, cuma selengkahan 2 lengkahan doang dari rumah.
ngaji ke masjid. Di masjid cuman sila doang. Ada kipas angin, ada karpet, ada minuman, ada kopi, ntar ada sarapan. Masih kagak mau datang juga, kebangetan. Ya. Nah ini tapi memang Allah katakan bahwa orang-orang yang mengerjakan kebaikan itu memang orang pilihan, Pak. Allah menyatakan dalam Al-Quran, walau aradul khuruja la'addu lahum uddah. Seandainya memang mereka punya niat untuk mengerjakan kebaikan, mereka pasti akan mempersiapkan diri untuk melakukan kebaikan itu. Walaupun ayat ini terkait dengan ayat perang Tabuk, tapi ayat ini juga bisa ditempatkan dalam berbagai macam situasi. Seandainya memang orang itu kepengen melakukan amal kebajikan, hadir ngaji ke apa segala macam, la'adulahu udda, maka jauh-jauh hari mereka udah kudu mempersiapkan diri. Ntar hari anu, malam anu ada pengajian, insyaallah nanti saya siapkan waktu apa segala macam, kagak nerima janjian, kagak nerima anu, kagak nerima ini. Pokoknya itu malam gua ngaji aja gitu. Begitu udah deket hari pengajian, disiapin baju koko, kain sarung, peci apa segala macam. Nah, itu tanda kalau dia niatnya bener. Tapi kalau orang emang kagak niat, memboro-boro, Pak, kagak kepikiran acan-acan mau hadir, emang kagak niat ya. Saya sebetulnya kepengen ngaji, tapi goroh lu. Kalau kata orang kita mah goroh gitu, la syaukallah. Walakin karihallahum bi'asahum, tetapi Allah memang enggak suka kehadiran mereka. Allah itu, Pak. Ada orang yang tidak disukai kehadirannya dalam majelis-majelis kebaikan. Walakin karihallahum bi'asahum, tapi Allah enggak suka mereka datang, mereka hadir tuh Allah enggak suka. Gua mah enggak demen kalau dia datang. Biarin. Fasabbatahum, maka kemudian Allah memancang kaki mereka di tempat mereka. Digandulin kakinya kayak digandulin rantai seton. Berat kakinya, padahal tempat pengajian cuman 3 lengkahan doang. Tapi kakinya kayak digandulin rantai kapal seton, berat. Siapa yang gandulin? Setan. Allah yang gandulin. Setan mana bisa gandulin kalau bukan karena Allah yang kasih izin. Digandulin. Dibiarkan oleh Allah setan mengepung mereka, dan dibiarkan oleh Allah setan menipu dan memperdaya mereka untuk tidak hadir. Digandulin kakinya, biarin. Wa qila lahum uq'udu ma'al qa'idin. Kemudian dikatakan kepada mereka, lu mah enggak usah pergi, udah di sini aja. Duduk lu nonton sinetron, lu mah ngopi di sini. Enggak usah, lu mah enggak usah pergi, udah enggak usah. Allah. Kalau udah begitu sial, Pak. Udah enggak dikepengenin sama Allah buat melakukan kebajikan, itu namanya orang sial. Nah, makanya nikmat taufik dan hidayah ini harus kita jaga betul-betul baik-baik supaya kita menjadi orang-orang yang terus istiqamah di dalam ketaatan. Kemudian kita lanjutkan pada hadis selanjutnya, wa an Abi Najidin wa fi riwayatin Nujaidin bi dhammin nun wa fathil jim. Imran ibn al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Imran bin Husain. Pernah dengar Pak Imran bin Husain? Ada doa Imran bin Husain. Sayyidina Imran bin Husain ini salah satu sahabat Nabi. Ibtalahullahu bil marad. Allah uji dia dengan penyakit wasir. Dia punya penyakit wasir, Pak. Wasirnya udah parah. Orang kalau punya penyakit wasir kagak bisa duduk. Benar enggak, Pak? Bergerak sedikit ceretut, bergerak sedikit ceretut. Pokoknya setiap gerakan yang dia buat itu menyiksa dia lah pokoknya. Ada Imran bin Husain. Sampai akhirnya dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'uli li'an syafani Allah wa yu'afini.
Ya Rasulullah, tolong doain saya biar saya sembuh. Kata Rasulullah SAW, ya, lau sabarta lakana ahsan laka. Kalau engkau mau bersabar, maka lebih baik untukmu. Walain aradta la ad'ullaha laka. Tapi kalau engkau memang mau, aku akan doakan minta kepada Allah untuk kesembuhanmu. Apa kata Sayyidina Imran bin Husain? La asbiru ya Rasul. Kalau begitu saya mau sabar. Kalau memang sabar lebih baik untuk saya. Disabar-sabarin, Pak. Biar kata sakit disabar. Karena kata Nabi, sabar. Kenapa? Karena Nabi melihat sakitnya baginya lebih baik daripada sehatnya baginya. Sakit lebih baik dari sehat. Kalau kita, Pak, menurut kita kan sehat lebih baik dari sakit. Jadi ternyata, Pak, tidak selalu sakit itu merupakan keburukan dan sehat itu merupakan kebaikan. Kita, ini sering saya sampaikan kalau nggak salah, di sini juga pernah. Kalau doa kan begini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan itu ya? Wa fil akhirati, doa sapu jagat. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bi aktsar mimma da'a bi Rabbana atina fid. Tidaklah Nabi itu kalau baca doa yang paling banyak dibaca itu adalah Rabbana atina fid dunya. Jadi Nabi kalau doa paling banyak doa itu, doa sapu jagat. Baik bapak-bapak, kalau ada acara-acara apa, arisan keluarga atau apa segala macam, atau di tempat kerja atau di kantornya disuruh minta doa, disuruh doa, Pak. Jangan geget, Pak, jangan takut, jangan gugup. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya akan ditutup oleh doa yang akan dibacakan oleh Bapak Fulan. Jangan saya. Gue baca doa apa ini? Keringat dingin langsung. Bingung mau baca doa apa. Gak usah. Udah. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apal enggak itu, Pak? Abang kagak hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Kelar. Dah iya. Mau ngomong apa? Kata panitia, amplopnya kurangin, amplopnya pendek buat doa. Nabi yang paling banyak dibaca doa itu. Ja'a rahtun minal Yamani ila Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala wa sa'alahu ad-du'a. Ada rombongan dari Yaman waktu pergi haji, ya. Terus datang ke Madinah, ziarah ke makam Nabi, terus sowan ke Sayyidina Anas bin Malik yang masih hidup. Anas bin Malik ini kan, Sayyidina Anas bin Malik umurnya sampai 100 tahun lebih, panjang umur beliau. Yang lain udah pada meninggal, dia masih ada. Sowan, minta doa sama beliau. Boleh nggak kita minta doa sama orang, Pak? Boleh loh. Sayyidina Rasulullah SAW aja minta doa kok. Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Sayyidina Umar bin Khattab mau berangkat haji, ya, maka didatengin sama Rasulullah SAW. Wada'an laka ya Umar istauda'tukallah la tansani fi du'aikum. Jangan lupa doain kami. Tuh, Nabi begitu minta doa. Nabi aja masih minta doa. Lah kita sombong amat kagak mau minta doa. Ngapain minta doa sama orang? Minta doa sama kiai, minta doa sama ustaz, minta aja langsung sama Allah. Ya. Ya kagak, emang siapa yang ngelarang minta langsung sama Allah? Enggak ada yang larang, kita disuruh minta langsung sama Allah. Masalahnya permintaan lu dikabul apa kagak? Nah, itu yang jadi masalah kalau lu yang minta. Kan begitu, Pak. Kalau kita yang minta, kemungkinan besarnya kagak dikabul. Kenapa? Maksiat masih jalan, ibadah belang bentong. Makanya minta sama orang-orang saleh. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memerintahkan Umar bin Khattab untuk minta doa sama Uwais Al-Qarni. Kan gitu. Ya Umar, nanti akan datang rombongan dari Yaman, seorang laki-laki dari suku Qarn. Dia punya bekas tompel di badannya yang tersisa sedikit di pusarnya sebesar 1 dirham. Namanya Uwais. Kalau nanti kau ketemu sama dia, kau minta sama dia supaya Allah memohonkan ampunan untukmu. Oh, Umar suruh minta doa. So, Pak. Nah,
Nah, ini, jadi kita sering-sering doain saya ya, doain saya. Minta doa kiai, tolong doain saya. Ustaz, tolong doain saya. Sunnah Pak, kita minta doa dari orang-orang soleh itu sunnah. Jangan terus ngapain doain diri? Ngapain minta doa sama orang? La syaukallah. Nah, jadi Imran bin Husain ini ya, seperti itu. Dia minta doa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Tapi disuruh sabar dan sabar. Karena bisa jadi apa yang ada pada diri kita yang menurut kita pahit, tidak enak itu untuk justru kebaikan. Rabbana atina fid dunya. Jadi Anas bin Malik ini begitu datang orang Yaman minta doa, didoain sama Anas, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Kata ini orang-orang rombongan, Zid ya Anas bin Malik, Zid ya Abu Ahmad, Zid ya tambahin apa doanya pendek amat, kan gitu tuh. Ya, tambahin apa? Kita kan Pak senang kalau didoain panjang-panjang Pak. Coba deh bapak-bapak kalau ada yang nanggok di jalan, bapak udah siapin nih 2.000. Ya bapak-bapak yang naik motor, yang naik mobil silakan sisihkan sedikit amalnya, begitu dimasukin, celak alhamdulillah terima kasih bapak, mudah-mudahan selamat di jalan. Begitu doang tuh kan kurang enak Pak ya. Pendek banget doa. Jadi kalau besok-besok gua kasih gedean dikit yang doanya panjangan. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, mudah-mudahan Bapak punya keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, anak-anak jadi soleh. Makin getol nggak kita Pak ujungannya tuh sedekahnya? Makin getol. Jadi kita sebenarnya sedekah buat Allah apa buat kepengen dapat doa sebenarnya? Ya, kalau kagak didoain kagak sedekah, kalau didoain baru sedekah. Jadi kata Imam Ghazali itu salah satu tanda tidak ikhlas. Salah satu tanda tidak ikhlas. Ala kulli hal. Tambahin kata Zainal Anas bin Malik, waihakum, celaka ente. Bagaimana ente? Apalagi yang mau saya doakan untuk kalian? Itu doa sudah mencakup semuanya dan tidak pernah Rasulullah SAW berdoa yang paling banyak kecuali dengan doa ini, kata Anas bin Malik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya apa Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami dalam kehidupan kami kebaikan. Kan ya? Kebaikan itu menurut kita apa Pak? Badan yang sehat, umur yang panjang, rezeki yang luas, pekerjaan yang lancar, dagangan yang laris, anak yang soleh. Kan gitu? Istri yang cantik, rumah yang gede, mobil yang cakep, kan gitu. Benar nggak Pak? Benar nggak? Kalau sehat itu adalah hasanah, kebaikan, berarti sakit itu keburukan dong. Ya, kalau kaya itu kebaikan, miskin itu berarti keburukan. Benar nggak Pak? Kan begitu ya. Kenapa Rabbana ati, ya Allah saya minta badan yang sehat apa segala macam. Baik menurut kita adalah sesuatu yang menyenangkan hati kita. Itu kan baik menurut kita. Tapi belum tentu yang baik menurut kita itu baik menurut Allah. Ini masalahnya. Bisa jadi yang baik menurut kita itu sebetulnya adalah buruk menurut Allah bagi kita. Dan yang menurut kita buruk bagi kita sebetulnya itu adalah baik buat kita menurut Allah. Kan dikatakan begitu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berperang, main bunuh-bunuh, dan semua itu adalah merupakan perkara yang kau tidak suka dan kau benci. Tapi ketahuilah olehmu ya, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau membenci sesuatu padahal di situ ada kebaikan. Dan bisa jadi kau menyukai sesuatu padahal di situ ada keburukan. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian mah kagak tahu. Jadi kadang-kadang kita anggap sehat itu adalah kebaikan dan sakit itu keburukan. Jadi kalau kita lagi sakit, kekayaan adalah kebaikan, kemiskinan adalah
keburukan. Kalau memang kaya itu adalah kebaikan, miskin adalah keburukan, tidak mungkin Allah memberikan keburukan kepada hamba-hambanya yang dikasihi. Nggak mungkin Allah kasih kekasihnya kefakiran. Nabi Isa dari mulai lahir sampai diutus jadi nabi nggak pernah punya rumah, Pak, pindah-pindah. Masih mending kita mengontrak. Nabi Isa mah agak punya kontrakan pisan. Pindah sini, pindah sono, pindah sini, pindah sono. Saking miskinnya itu Nabi Isa. Kalau kemiskinan itu keburukan, tidak mungkin Allah memberikan Nabi Isa kemiskinan. Sakit juga bukan keburukan. Kalau sakit itu keburukan, tidak mungkin Allah memberikan sakit kepada kekasih-kekasihnya. Ayub dikasih sakit, Nabi Muhammad dikasih sakit. Jadi sebetulnya kebaikan itu apa, keburukan itu apa? Nah ini yang perlu diperbaiki sama kita. Ketika kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya punya guru Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas, beliau mengatakan yang dimaksud dengan hasanah fid dunya adalah an nastamila kulla ni'amin li ta'atillah fi kulli ahwalin wa ahyan. Kebaikan itu adalah mampunya dan bisanya kita untuk selalu taat kepada Allah dalam kondisi apapun, situasi apapun. Apapun yang ada pada kita dalam kehidupan di dunia ini, jadikan itu kebaikan buat kami ya Allah. Kalaupun kami sehat, jadikan kesehatan kami membuat kami lebih taat kepada Engkau. Kalaupun kami sakit, jadikan sakit kami membuat kami menjadi lebih dekat kepada Engkau. Kalaupun kami kaya, jadikan kekayaan kami menjadikan kami lebih patuh kepada Engkau. Kalaupun kami miskin ya Allah, jadikan kemiskinan kami menjadi sesuatu yang mendekatkan kami kepada Engkau. Itu hasanah namanya, Pak. Kebaikan itu dalam kehidupan kita di dunia adalah segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Apapun bentuknya, kaya, miskin, lapang, sempit, susah, senang, semua itu ketika bisa mendekatkan kita kepada Allah, maka itulah hasanah. Itu makanya di sini ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan gitu ya. Jadi dalam pikiran kita udah buang jauh-jauh lagi itu. Ganti. Ya. Jangan anggap selalu hasanah kebaikan itu kaya, sehatlah. Ya Allah, apapun yang Kau tetapkan kepadaku, kemiskinankah atau kekayaankah, kesehatankah atau kesakitankah, kelapangankah atau kesempitankah, jadikan semuanya itu dalam kehidupanku sebagai kebaikan bagiku yang mendekatkanku kepada Engkau. Hadahu Rabbana atina fid dunya hasanah. Begitu, kalau kita begitu Pak, jadi nggak misu-misu, nggak gerutu-gerutu sama Allah. Ya Allah, gue doa berkali-kali, gue doa minta sama Allah, tapi kok masih begini-begini aja. Padahal katanya kan Allah bilang, ud'uni astajib. Aku mintalah kepadaku, niscaya aku akan. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani. Kalau ada yang bertanya kepada engkau wahai Muhammad, Allah itu bagaimana? Allah itu dekat. Aku akan menjawab setiap orang yang menyeru kepadaku, meminta kepadaku apabila dia meminta. Tapi kok saya minta udah bertahun-tahun kagak dikasih. Katanya Allah Maha Pengasih, Maha mengabulkan doa. Ud'uni astajib lahu. Mintalah kepadaku kasih, pasti kalian aku kasih. Kadang-kadang kita memahaminya ini agak kurang pas, Pak. Akhirnya kita nyalah-nyalahin Allah, bukan Allah yang salah, pemahaman kita yang salah. Jadi begini misalnya, ada anak kita lagi batuk, lagi pilek, ngeklek itu, pilek serat-serot, main sama temennya. Ada tukang es krim lewat, no nenot misalnya. Teman-temannya yang lain pada beli es krim. Anak kita kebenaran kagak punya duit, pulang, gua beli es krim. Oh no, si anu beli es krim no, pengen beli es krim.
Bapaknya ngejawab nggak tuh Pak? Dengar nggak permintaan anaknya? Dengar. Jawab nggak? Jawab. Tapi jawabnya dengan jawaban apa? Jangan tong. Lu lagi batuk, lagi pilek. Lu minum es, lu kagak sembuh-sembuh. Ah, buah pelit. Yang lain dikasih. Kenapa Otong nggak dikasih? Bapak nggak asik. Punya bocah lu dasar. Bukan apa-apa lu kalau minum es. Enggak pengen beli es. Nah, kan gitu tak ya? Jadi bapaknya ngerespon nggak Pak? Jawab apa enggak? Jawab. Tapi jawabannya tidak selalu sesuai dengan permintaan si anak. Maka ini yang dimaksud dengan ud'uni astajib lakum, ujibu da'wati idza da'i. Aku ini kalau kalian menyeru meminta kepadaku, aku merespon, aku menjawab. Karena aku tidak mungkin tidak mendengar apa yang kalian pinta dan kalian katakan. Allahu sami'ud du'a. Allah itu maha mendengar permintaan setiap makhluknya. Innahu sami'un basir. Dia maha mendengar, maha melihat. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Tidak mungkin Allah tidak respon. Tidak mungkin Allah tidak jawab. Allah jawab, tetapi tidak selalu jawaban Allah itu sesuai dengan apa yang kita itu maksudnya. Paham ya? Karena kadang-kadang yang kita minta itu sebetulnya nggak baik buat kita. Makanya nggak dikasih sama Allah. Jangan, lu mah kalau minta itu kagak bakalan bener lu. Bapak ingat cerita tentang sahabat Nabi yang kalau habis sholat langsung pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang pulang. Allahumma lantas jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang pulang. Besok-besoknya kata Nabi itu siapa itu? Yang kalau habis sholat kagak mau ngumpul-ngumpul sama kita, kagak mau baca doa bareng sama kita, siapa itu? Itu si Anu, si Fulan ya. Sa'labah bin Jumsum. Sa'labah bin Jumsum. Si Fulan ya Rasulullah. Oh, besok-besok kalau dia mau pulang, tarik kakinya, tahan. Pegangin. Jangan sampai pulang. Siap ya Rasulullah. Ngapa sih itu bocah? Bahasa kita begitu, Pak. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah main pulang baik ini ya. Tahan, mana lo? Oh, yang di sampingnya pegang, mana lo? Gitu. Apa-apaan lu, gue mau pulang ini. Duduk situ, gue mau pulang, duduk. Maksud lu apa? Gua disuruh Nabi kalau lu mau pulang ditahan supaya jangan pulang dulu. Nabi mau ngomong malu. Oh ya sudah, kalau udah Nabi yang nyuruh mah duduk dia. Begitu selesai panggil, ta'ala. Sini. Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Kenapa kamu kok setiap habis sholat buru-buru pulang? Tidakkah kau ingin berlama-lama dengan kami? Tidakkah engkau ingin mendengarkan ajaran-ajaran dan nasihat-nasihatku? Ya Allah, bukan begitu ya Rasulullah. Mohon maaf, bukannya kagak kangen, bukannya kagak begini, bukannya kagak menghormatin. Cuman saya punya kain di rumah cuman atu. Di rumah bini saya itu kagak punya kain yang bisa nutupin auratnya kalau sholat. Makanya dia nungguin saya pulang ya Nabi biar bergantian pakai kain. Saya buru-buru pulang, rumah saya jauh. Kalau saya kagak buru-buru pulang, takutnya bini saya nungguin. Sementara kerjaan saya banyak. Makanya saya buru-buru pulang biar bisa gantian pakai kain. Malum orang miskin saya sama Nabi. Oh begitu. Oh ya sudah, kalau memang seperti itu, pulanglah sekarang. Bukan gitu Nabi, mumpung nih saya dipanggil. Doanya Kanjeng Nabi kan mustajab, dikabul. Doain ngapa? Biar saya bisa beli kain banyakan dikit. Kan gitu ya. Mumpung Rasulullah SAW ya tabassam ya. Nabi SAW ya tahak, ketawa. Nabi SAW senyum. Udah mendingan begini, udah pulang ke sana. Udah enggak usah begini, udah begini aja kata Nabi. Doain ngapa Nabi? Udah begini aja. Pulang akhirnya dia. Besoknya datang ngadep lagi sama Nabi minta didoain. Kata Nabi udah begini. Besoknya datang lagi sama Nabi minta didoain. Akhirnya ya udah, kalau memang kamu minta begitu, Allahumma aghni ta'ala, ya Allah cukupkan dia, berikan dia kemurahan rezeki, kelapangan dan seterusnya. Pulang. Begitu pulang dia kan ngangon kambing Pak. Ngangon kambing punya penduduk Madinah. Biasanya kalau tukang ngangon kan paruan ya. Kalau lahir 2 sareng 1. Lah dilalahnya Sa'labah kambingnya begitu beranak mati mulu. Makanya miskinnya kagak hilang-hilang.
Beranak mati, beranak mati. Akhirnya tuh begitu selesai didoakan Nabi sekali beranak 2, 4, 3, 2, 4, 3. Kagak pernah mati, makin lama makin banyak paruannya. Akhirnya dia bisa jual, dia beli kain ini itu apa segala macam. Akhirnya kambingnya makin lama makin banyak. Karena kambingnya makin banyak, makin sibuk, makin repot, dia kagak bisa ninggalin kambing. Wayahnya sholat, ya kagak sholat, ngurusin kambing. Si Sa'labah mana? Ngurusin kambing. Yang tadinya rajin unggal sholat dia datang, sekarang jadi kadang-kadang sehari sekali doang datang. Besok-besoknya 2 hari sekali, besok-besoknya 3 hari sekali, besok-besoknya seminggu sekali. Gara-gara dia jadi orang kaya. Nah, makanya kata Nabi SAW, qalilun tuaddi syukrahu khairu min kathirin la tutiquhu. Sedikit tapi mampu engkau syukuri lebih baik daripada banyak tapi membuatmu qalilun wa akfa khairun min kathirin wa alha. Sedikit tapi mencukupi lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Nah, jadi ternyata kemiskinan itu justru lebih baik buat dia. Karena dengan miskin itu dia bisa jadi rajin sholat, hadir jamaah. Untuk sebagian orang, pak miskin itu lebih baik daripada kaya. Kalau kaya jadi belagu, sombong. Laguan udah kaya apa gue kagak semenggah. Kalau kaya dia kemarau, kemana kemari, wah pokoknya nggak semenggah. Udah mendingan lu mau miskin dah. Jangan kaya, kata Allah, lu mau mendingan miskin udah. Ya Allah aghnina bihalalikan. Kita kan kalau doa begitu. Ya Allah aghnina bihalalikan. Ya Allah kayakan saya, kata Allah. Udah lu mendingan miskin gitu. Ya Allah berikan saya kesehatan, saya sakit ya Allah, kapan saya udah lu mendingan sakit. Lu kalau sehat lu ayap-ayapan mulu kemana-mana, gak karuan. Jadi bukan berarti Allah tidak. Allah itu selalu merespon. Tapi responnya itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita minta. Karena bisa jadi yang kita minta itu kurang baik untuk kita. Makanya kata Al-Imam Ibn Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, beliau katakan rubbama a'taka Allahu famana'aka wa rubbama mana'aka fa'atak. Faman fahima haqiqatal man'i faya'lamu bi annal man'a ainul 'ata. Bisa jadi saat Allah memberikan anugerah kepadamu, sebetulnya anugerahnya itu adalah sesuatu yang menjauhkanmu dari Allah. Dan bisa jadi saat Allah menahan anugerahnya darimu, penahanan anugerah dan pemberian Allah kepadamu itu justru merupakan jadi satu anugerah yang mendekatkanmu kepada Allah. Kalau engkau menyadari dan memahami rahasia daripada pemberian dan penahanan Allah kepada dirimu, niscaya kau akan dapatkan bahwasanya hakikatnya saat Allah menahan pemberiannya kepadamu itu hakikatnya adalah anugerahnya pada dirimu. Paham ya, Pak? Jadi kalau untuk seorang mukmin yang dekat kepada Allah, sebetulnya doanya mah bukan buat minta, Pak. Karena dia mah yakin kagak diminta ge Allah mah ngasih. Kalau emang udah wayahnya buat kita kagak diminta ge bakal ngasih. Terus ngapain minta? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu hanya sekedar untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada kita sebagai hambanya, sebagai bukti tadallul wa tadarru wa tahaddu ilallah, bukti penghinaan kita, butuhnya kita kepada Allah. Doa itu hakikatnya hanya sekedar untuk menunjukkan betapa kita butuhnya kepada Allah dan sebagai bentuk ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah. Makanya posisi doa itu posisi yang betul-betul menghinakan diri. Nggak perlu lah ngangkat tangan, ngapain sih pakai ngangkat tangan segala, udah doa-doa saja.
Tidak apa-apa doa nggak ngangkat tangan, boleh nggak Pak? Lah boleh, emang siapa yang larang? Sebagaimana doa ngangkat tangan boleh nggak? Lah boleh. Doa sambil tiduran boleh nggak? Boleh. Sambil doa sambil jalan boleh nggak? Lah ngapa doa jadi pakai ngangkat tangan jadi kagak boleh? Kan kadang-kadang suka jadi aneh-aneh aja. Ada kemarin yang nanya sama saya begini, Ustaz, gimana hukumnya orang yang zikirnya sambil goyang-goyang? Maksudnya bagaimana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Begitu. Hukumnya gimana, Ustaz? Saya tanya, kalau ada mak lu lagi goreng, terus dia baca zikiran subhanallah walhamdulillah wala, boleh nggak ambil goreng tempe? Boleh nggak? Boleh, Ustaz. Daripada dia nyanyi ayu ting ting, Bang Toyib, mendingan zikiran ketahuan. Kan gitu. Ya, sambil goreng, sambil ngulek, boleh nggak? Boleh. Sambil senam kita subhanallah, boleh nggak? Lah ngapa jadi kagak boleh orang la ilaha illallah goyang-goyang? Kan jadi aneh jadinya. Kadang-kadang kita suka mempermasalahkan sesuatu yang sebetulnya bukan masalah. Kan gitu, mempermasalahkan sesuatu yang bukan, yang pada akhirnya yang tadinya kagak masalah jadi masalah karena kita permasalahkan. Udah, jangan suka nyala-nyalain orang, jangan suka mempermasalahkan sesuatu yang bukan masalah. Kalau kau suka, kau lakukan. Kalau tidak suka, kau jangan lakukan, sudah. Selama sesuatu yang dilakukan oleh orang lain itu walaupun kau tidak suka tetapi tidak bertentangan dengan syariat agama, biarkan. Tidak kan begitu, Pak? Yang mau kunut silahkan, nggak mau kunut silahkan, baca usoli silahkan, tidak baca usoli silahkan, yang kutak-kutak silahkan, yang mantang baik juga silahkan, yang mau tahlilan gi, yang kagak tahlilan juga gi, yang mau muludan gi, yang kagak muludan silahkan. Kan begitu. Yang kadang-kadang itu begitu, Pak. Salahnya di mana? Nah itu kadang-kadang. Kenapa kita mesti permasalahkan? Emang salahnya di mana? Nah ini yang kadang-kadang luput ya dari kita tuh, luput dari kita. Makanya dari itu, bapak-bapak, belum tentu sesuatu yang kita anggap baik itu sebetulnya baik buat kita, dan belum tentu sesuatu yang kita anggap buruk itu sebetulnya buruk buat kita. Karena kebaikan dan keburukan menurut kita adalah kebaikan dan keburukan yang sesuai dengan nafsu kita. Kalau sesuatu itu menyenangkan nafsu kita, kita anggap baik. Ya enggak, Pak? Baik. Dipuji orang, baik apa enggak? Menurut kita baik. Oh, Masya Allah dia sholatnya rajin, ikut kan. Baik enggak? Tapi kalau dicela orang, wah dia lagu apa, pelit balon. Menurut kita itu baik apa enggak? Enggak, dicela. Enggak, karena enggak ngenakin di sini. Baik, Mbak? Nggak ngenakin di sini. Maka baik dan buruk kita itu masih terkait dengan syahwat. Tapi baik dan buruknya menurut Allah, ya itu murni. Maka ya pandangan kita baik dan buruk itu harus selalu terkait dengan Allah, bukan dengan syahwat kita. Nah, begitu. Maka dari itu sekali lagi kita kalau doa, ya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Di pikiran kita nih, ya mulai agak dirubah mindsetnya sedikit. Ya Allah, jadikanlah segala apa yang terjadi pada diriku dan yang ada pada diriku saat ini membawa kebaikan untukku di dunia. Begitu maksudnya. Lagi sakit, lagi sehat, lagi punya, lagi kagak, lagi miskin, lagi kaya, dicela orang, dipuji orang, dimaki orang, ditipu orang, dagangan rugi, dagangan untung, dapat kerjaan, nganggur, apapun ya Allah kondisinya yang kau tetapkan pada diriku, jadikan itu membawa kebaikan untukku di dunia, semakin mendekatkanku kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau sudah di dunianya hasanah, maka di akhiratnya pasti dapat. Makanya wa fil akhirati hasanah. Itu ya. Nah, kita nggak boleh meminta yang lain gitu. Silahkan minta yang lain. Orang Nabi Ibrahim disuruh minta garam kok. Nabi Ibrahim suruh minta garam. Waktu mau makan nyari garam dia kagak dapat. Kata Allah, lu kagak minta sama gua sih. Nyarinya kata tangga lu, makanya lu kagak dapat. Kalau minta sama gua lu dapat.
Tapi fahami doa itu hakikatnya adalah merupakan ibadah, bukan tuntutan. Punya urusan apa kita nuntut sama Allah? Tahu nggak Pak? Kita ini punya hak apa nuntut sama Allah? Jadikan setiap doa kita hanya kepada minta apa yang diminta, silakan ya Allah, saya minta begini, saya minta begini, saya minta. Tapi jangan tetapkan dalam hati Allah kudu ngasih. Kalau nggak ngasih awas, gua nggak sholat. Baik, ngancem. Kan begitu. Ngapa lu sholat duha? Biar rezeki gampang. Gua sholat duha puluhan tahun rezeki makin sering. Wah udah malas gua nggak sholat duha lagi. Kan begitu Pak. Ya, ibadah kita kan urusan dunia. Sebetulnya orang kalau udah cinta dunia Pak, biar kata ibadah juga urusannya dunia. Orang kalau udah di kepalanya dunia, hatta ibadahnya buat dunia. Sholatnya buat dunia, zikirnya buat dunia, sedekahnya buat dunia. Orang kalau udah urusannya dunia, di hatinya dunia. Zikir dia buat dunia. Baca zikir, sholawat sekian 1000 kali. Buat apa? Buat dagangan saya laris. Nah, silahkan. Tapi kata Allah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia selalu tujuan dan motivasinya dalam melakukan segala amal itu urusan silahkan. Tapi kau dapatkan apa yang kau inginkan di dunia, dan jangan kau harapkan mendapatkan apa-apa di akhir. Baik, Mak. Makanya kalau lihat doa-doa Nabi SAW, doa Nabi Pak yang diajarkan kepada kita jarang urusannya urusan dunia, itu jarang. Doa habis apa? Doa makan, doa minum, doa pakai sendal, doa keluar rumah, doa ngaca, doa mandi, doa habis wudu, doa. Coba perhatikan doa-doa yang diajarkan sama Nabi. Selalu yang diminta adalah nikmat batin. Syahadu la ilaha illallah, syahadu habis wudu, syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minat tahirin waj'alni min ibadika shalihin. Enggak ada ya Allah, ij'alni minal aghniya. Ij'alni minat tujjar. Ya Allah, jadikan aku sebagai hamba yang pandai bertaubat. Sebagai hamba yang pandai untuk mensucikan diri, sebagai hamba yang selalu berbuat kebajikan. Enggak ada. Jadikan aku sebagai hamba yang kaya raya, jadikan aku sebagai hamba yang memiliki banyak jabatan. Nabi enggak ngajarin begitu. Tiap doa coba lihat. Ngaca Allahumma hassin khalqi kama hassanta. Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Ya Allah, jadikanlah akhlakku, ya, perangaiku baik sebagaimana Engkau membaikkan bentuk tubuh dan wajahku. Selalu begitu Nabi SAW. Karena Nabi faham betul bahwasanya sebetulnya kenikmatan yang paling agung dari sisi Allah adalah nikmat batin. Wa asbagu alaihim ni'amahu zahiratan wa dan Allah menyempurnakan bagi kalian nikmatnya zahir dan batin. Nikmat zahir itu semua makhluknya dikasih. Yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang membangkang, yang maksiat, yang sholat, yang kagak, nikmat zahir mah dikasih semuanya juga. Mata, yang sholat dikasih nggak Pak? Mata 2. Yang kagak sholat dikasih nggak mata 2? Dikasih. Makan minum yang sholat dikasih, yang kagak sholat dikasih. Sehat yang sholat dikasih, yang kagak sholat dikasih. Nikmat zahir semua dikasih, tapi nikmat batin fahuwar rahman wa huwar rahim. Ar-Rahman al-mun'im bi jala'ilin ni'am, war rahim al-mun'im bi khasa'isi an-ni'am. Tidak sembarangan orang dikasih nikmat iman, Islam, ikhlas, taufik, hidayah, sabar, tawakal, rughbah, gawiyah dan seterusnya. Nah, ini yang diminta. Allahumma ya Rabb, ya Rabb. Berarti kita nggak boleh minta, tapi yakinkan dalam diri permintaan kita kepada Allah hanya bentuk pelaksanaan perintah dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita hakikatnya tidak berhak menuntut apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Semua sudah dikasih ke kita, lu kurang apa lagi? Bahasa kasarnya begitu.
Lu kurang apa lagi? Mata udah gue kasih, kuping gue kasih, mulut gue kasih, kaki gue kasih, jantung, paru-paru, mau apa lagi? Nah, kan begitu. Minta sama Allah, ya Allah begini, saya Allah, ya Allah saya minta kerjaan yang baik, minta tetap. Ya, tapi dalam rangka taat patuh ibadah kepada Allah. Begitu Pak ya. Nah, ini yang dimaksud. Taib. Malah kita nggak baca hadisnya. An Abi Nujaid. Ini Imran bin Husain. Jadi akhirnya beliau tetap sabar dengan penyakitnya sampai akhirnya dengan sebab kesabarannya dalam menahan penyakitnya, walaupun dia itu ya bisa saja didoakan oleh Nabi SAW untuk sembuh, tapi dikasih pilihan sama Rasulullah. Maka akhirnya dia bertahan dalam sakitnya. Akhirnya dia punya karamah, dikasih kemuliaan oleh Allah berupa unggal ari disalamin sama malaikat. Assalamualaikum ya Imran. Assalamualaikum ya Imran. Assalamualaikum. Malaikat setiap hari nyalamin dia, Imran. Maka doanya mustajab. Ada Imran bin Husain. Taib. Nah ini hadis dari Imran bin Husain, anna imra'atan min Juhayna atat Rasulullah SAW. Ini tentang wanita yang berzina kemudian sampai hamil, datang menghadap Nabi untuk minta dihukum. Sementara ini wanita sudah pernah menikah, janda. Tidak ada hukuman untuk orang yang berzina sementara dia sudah menikah atau muhsan kecuali rajam sampai mati. InsyaAllah waktunya sudah lewat, kita bacakan di lain kesempatan insyaAllah ya. Tapi mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dalam kesempatan kali ini ya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan bapak-bapak sedikit? Ya, silakan. Dia menanya, itu diracun apa gimana tadi? dia penasaran. Materinya nanti minggu depan lagi lanjutannya. itu materi bulan depan. Penasaran ya. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur sehat badan, bisa ketemu lagi ya. Bisa ketemu lagi insya Allah. Sudah ya, mungkin tidak ada maka kita tutup ta'lim kita dengan harapan dan doa mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini menjadi satu tambahan amal kebajikan dan menjadi satu catatan yang memberatkan timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diampunkan dosa-dosanya, tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kali ini menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang agama kita dan membuat kita semakin juga terarah di dalam menjalani kehidupan kita dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan iman Islam kita, dan Allah selalu berikan taufik, hidayah dan inayah. Kita selalu taat kepada Allah sampai datang ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang baru saja disampaikan oleh guru kita mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk hari ini alhamdulillah penyedia konsumsi sarapan pagi oleh Mas Muji dan kopinya dari Pak D. Joko. Mudah-mudahan keduanya usahanya dengan barokah. Dan untuk Bapak jamaah ada undangan haul dari Pak Abdurrahman nih, nanti ada sholat isya. Jadi saya takut lupa, jadi sekarang aja ada sholat